Hey guys, welcome back to the channel. Nama saya Steve. Hari ini kita udah bikin video berapa? 10 lebih ada nggak ya? Iya. 10 lebih, udah 10 lebih. Pisau gue udah ngos-ngosan, ya kan? Jadi hari ini kita rencananya mau ngasah pisau. Oke, ngasah pisau ini, saya ada 2 pisau. Ini pisau saya yang dari dapur rumah, itu udah kelihatan tua ya. Ini buat ntar kasih detail contoh-contoh caranya. Sama ini pisau yang saya tinggal di sini. Ya kan, ini pisau ini emang ada bedanya sedikit ya. Kalau yang ini dia besinya langsung semuanya whole handle, terus sama dia dipasang di sini handle-nya ya kan, biar nggak lari-lari. Sementara yang ini kayaknya lebih sifatnya lebih slot. Ntar kalau umpamanya tertarik, kita bisa discuss pisau lebih jauh. Oke, 2 pisau dan kita ngasahnya hari ini dengan Japanese whetstone ya, WHET stone, oke, atau batu asa Jepang. Ini kalau beli selalu biasanya ada beda-beda ukuran. Apa sih artinya? Yang ini tulisannya 320, yang ini 5.000, yang ini 1.000. Jadi sebenarnya itu adalah angka yang buat indikator kekasaran ya, kekasaran permukaannya. Kalau umpamanya pisau benar-benar tumpul sekali, itu mulai dari yang paling rendah, oke, dari paling rendah, terus udah gitu kita ke langkah berikutnya ke si 1.000, lalu baru ke si 5.000. 5.000 ini sebenarnya perlu nggak perlu. Kalau udah mau ngasah ke 5.000 sebenarnya udah motongnya udah lumayan oke. Kalau kita lihat di toko-toko online beda-beda banget harganya, ada yang dari ratusan ribu sampai jutaan. Itu apa bedanya? Kalau umpamanya yang murah itu biasanya permukaannya itu kekasarannya, konsistensinya itu kadang-kadang nggak rata. Kalau umpamanya yang lebih mahal tuh biasanya dia emang udah profesional dan dia bikinnya udah semuanya tuh permukaannya tuh even ya, rata ya. Tapi kalau umpamanya pada dasar emang kemahalan, sebenarnya yang murah pun juga oke. Itu sebenarnya tinggal dedikasi kalian mau ngasahnya sampai seberapa ya. Semuanya sekarang bisa beli di online, apa aja ada. Ini gua rekomendasi sedikit adalah paling nggak di dapur kalian ada investasi dua barang ini deh, karena membuat hidup di dapur itu lebih seru dan lebih fun ya, lebih nyaman ya. Kalau motongnya asik gitu ya, tahannya ini bisa sampai puluhan tahun. Oke, jadi istilahnya bukan investasi bodong. Oke, ya guys, kita mulai. Saya mulai ajarin cara ngasahnya ya dari si 320. Oke. Guys, ini kita diskusi sedikit ya tentang permukaan pisau. Ini baret-baret sisi sampingnya nih karena udah lama seringan diasah. Jadi yang lu ambil besi yang lu kikis itu adalah di bagian ujungnya ya, membentuk huruf V yang sangat tipis banget dari ujung sini ke ujung sini. Itu yang idealnya. Oke. Kalau umpamanya baret-baret gini kalian pikir, "Oh, sayang nih pisaunya nih, pisau gua mahal." Apa-apalah, namanya pisau ya kan. Apa aja ntar pasti kalau udah tajam lu nggak komplain. Oke. Ya udah, sekarang kita tajamin sekarang ya. Guys, ini kalau beli biasanya dapatnya kotaknya seperti ini ya, luarnya plastik, di belakangnya ada kakinya dari karet, ya kan. Gunanya buat apa sih? Pas lagi lu buka, lu keluarin batunya, di atasnya tuh udah ada slotnya buat naruh, kayak gitu ya. Jadi dia nggak bisa gerak-gerak lagi. Pastiin permukaannya bersih, permukaan bawahnya. Jadi pas lagi lu gesek, entah pas lagi lu asah, gak gerak-geraknya tuh susah. Oke, jadi ini kita ada 3 batu tadi kan. Ada yang 320, ada yang 1.000, sama ada yang 5.000. Oke, gua pakainya pisau yang baru karena pisau baru gua ini khusus buat di dapur sini dan ini udah mulai tumpul. Jadi ini yang mesti gua asah. Oke, lihat tuh masih permukaannya masih bersih banget ya, masih belum ada baret-baret. Kita asah, ntar kita tes bisa motongnya sampai tajam mata. Oke, jadi gua udah siapin ini isinya air ya, isinya air buat ngebasahin batunya sedikit ya kan, biar lu pas lagi asah itu lebih halus. Ya, terus ngasah pisau itu ada berbagai jenis teknik. Ada yang ngasahnya seperti begini, oke. Ada yang ngasahnya begini. Kalau gua lain lagi. Kalau gua sendiri, gua selalu ngikutin arah gua biasa motong pisau, motong bahan tuh bagaimana. Kalau kalian biasa motongnya begini, ada macam-macam nih gayanya nih. Ada motong begini, ada yang motong begini. Oke, jadi kita ngasahnya itu ngikutin dengan kebiasaan kita motong. Karena gue motongnya begini, jadi gue mesti ngasahnya arahnya ke situ. Jadi kalau dilihat dari keseluruhannya, gue biasanya agak ada angle sedikit begini. Karena gue motongnya kan begini kan, biasanya kan. Jadi gue ada angle sedikit. Kalau umpamanya orang ada yang benar-benar di depan frontal begini juga bisa. Cuma ya, sebisa-bisanya, sesuka-sukanya kalian. Oke. Jadi basahin dikit batunya.
Ini pasti ntar kotor semuanya karena batunya kekikis juga ya. Jadi siapin towel. Oke. Ini yang penting juga adalah angle sudutnya. Sudutnya sampai seberapa sih? Paling gampang lo lihat dari batu begini. Ini dari 90, ya kan? Lu potong jadi 45 separohnya. Separohnya lagi dari 20. Separoh dari 20 lagi 10 segini. Oke. Kalau dari 20 kalian kikis ya malah mata pisaunya yang rusak karena keseret, ya kan? Kalau kayak gini kan nggak mungkin kan ngasah pisau kayak gini, mana ada. Jadi ngasah pisau itu selalu di antara 10 sampai 15 derajat. Oke? Sekarang gue mulai ngasah pisaunya. Gue minggir sedikit, gue begini ngasah pisaunya. Ngikutin arah biasa gue motong. Yang penting juga adalah sebenarnya kalian harus pakai ini 2 tangan ya, karena maunya tekanannya atau beratnya itu rata. Kadang-kadang salah satu faktor yang bikin pisau ini nggak tajam pas lagi ngasah itu adalah tekanannya nggak rata. Kalau mau rata, biar enaknya gimana adalah taruh aja 3 jari di sini, ya kan? Terus berat tangannya di drop aja, berat tangannya dilepasin aja. Oke, jadi gitu. Kalau mau balik, ya kan? Bisa begini atau kalian ganti arah juga bisa. Tapi biasanya tangan kiri agak susah nih. Kalau yang nggak biasa tangan kiri agak susah ya. Jadi kalau gue biasanya adalah gue tetap di satu sisi, ya kan? Tadi arah baliknya begini, sekarang gue balik begini. Pastiin jari selalu di atas pisau ya, jangan sampai jarinya di sini. Itu ngasah jari ya, May. Oke, jadi ini udah sedikit gue asah walaupun belum selesai, tapi bisa dilihat progresnya adalah bagian mata pisaunya itu kalau diasahnya dengan benar makin mengkilat. Ya, jadi dia makin shiny itu dibanding sama badan pisaunya sendiri. Ini udah di yang 5000. Oke, jadi tadi udah gua asah semuanya ini. Ini batunya kan tadi kan variannya ada yang 320, 1000 dan 5000. Tadi gue pakai sampai 5000. Sebenarnya ada satu lagi nih 8500. Oke, lo kalau mau super tajam banget tuh bisa pakai yang 8500 ya. Tapi gue nggak pakai, kenapa? Karena gue pengen kasih tahu kalian dengan si 5000 dengan si 5000 itu udah setajam apa. Kalau gue bilang kalau buat rumahan sampai 8500 sih nggak terlalu perlu ya. Lu mau sampai setajam apa sih? Tapi kalau mau silakan. Oke. Jadi yang ini yang gua asah, ini pisau gue yang lama nih. Ini pisau gue yang lama nggak gua asah belakangan bentar. Ini pisau yang baru gua asah yang gua pakai di dapur ini. Kita cobain ya beda cuttingnya seperti apa. Oke. Kita coba pakai si bawang putih. Gue pakai pisau yang lama dulu nih. Jadi pas lagi motong ini mesti agak ditekan ya. Tuh, lihat gak? Agak ditekan baru dia masuk. Mesti agak ada tekan dikit, set baru dia bisa kepotong. Sementara kalau lu ganti dengan pisau yang baru gue tajemin nih. Ini yang tajam yang baru nih ya. Tinggal gue lepas aja, tinggal gue geser untuk kepotong ya. Jadi tinggal di slide, tinggal digoes doang kalau naik sepeda lo. Oke. Lu kalau mau motong dengan pisaunya yang baik itu bisa tipis banget, bisa sampai setipis ini pun juga bisa. Itu kalau pisau lo tajam bisa kayak gitu. Oke, sekarang kalau potong garlic, bedanya apa? Nih, gue pakai yang si pisau lama ya. Gue pakai pisau lama, oke? Kalau potong garlic, kalau nggak tumpul, pasti berisik. Tangga lo juga bisa denger nih. Itu karena lo tekan tak. Sebentar kalau cuma lo geser, kalau pisau lo tumpul, dapetnya tebel-tebel, nggak bagus. Kalau pisau lo baru lo tajamin maksud gue, ya kan? Sorry ya, ini bawang lama nih. Oke, sementara ini kalau umpamanya lo potong dengan pisau yang udah baru diasah, ya kan, tinggal lo geser, udah kepotong sendiri. Bedanya jauh banget. Jadi lo kalau mau potong tipis pun juga dengan pisau yang baru diasah bisa kayak begitu. Satu lagi tips yang bisa gue kasih adalah kalau umpamanya motong, ya, kalau motong itu banyak orang yang kadang-kadang ada salah paham bahwa lu motong itu gayanya begini. Oke. Ini kalau lu di Prancis dulu digeletin gayanya begini, oke. Tapi sebenarnya motong itu adalah gaya begini. Jadi begini ya kan, atau begitu. Karena apa? Karena si ketajamannya ini kayak lu pedang aja. Pedang nggak bisa lu pukul kan. Jadi kan mesti ada gaya menyayatnya, oke. Jadi kalau motong tuh ada gaya menyayatnya. Bulat jadi ya, circular movement, oke? Atau kalau mau ya lu balik aja arahnya.
ke dalam. Ini masalah kebiasaan aja sih. Ada ya orang yang biasaan keluar, ada orang yang kebiasaan ke dalam. Oke, yang pasti jangan begini nih. Walaupun bisa, cuma potongan lo jadi lebih kasar. Oke? Sedikit tips. So guys, that's it buat ngajamin pisau. Gue bilang ya, salah satu yang penting yang harus kalian terus lakukan di dapur, ya kan? Ini menjadi arsenal buat kedepannya. Ntar kalau mau masak yang lain-lain, ini pasti selalu dipakai. Oke? Kalau umpamanya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, leave a comment, oke? Hit the like button and subscribe. Kalau umpamanya ada yang mau bikin review pisau, komentar, review pisau yang kayak gini dong, review pisau kayak gitu dong, atau apa sih bedanya pisau-pisau, ya kan? Leave a comment and I'll try my best. No, I will answer it, okay? So that's it for today and I'll see you next time. Bye.